Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Saya percaya kita semua adalah umat yang bersuka cita, antusias untuk memuji nama Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya. Puji nama Tuhan kalau di minggu pertama ini kita masih diberi kesempatan untuk kita dapat berkumpul bersama-sama, menaikkan rasa syukur kita, rasa cinta kita kepada Tuhan lewat pujian penyembahan kita. Saya percaya kita semua membawa persembahan yang terbaik lewat puji-pujian dan penyembahan kita. Dan kita semua percaya bahwa Allah yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus namanya, adalah Allah yang sudah menyelamatkan hidup kita, memulihkan hidup kita, bahkan Dia sudah memberkati kita. Amin. Yang sepakat kita mau masuk di dalam doa pagi hari ini. Sungguh kami bersyukur dan bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang baik buat setiap kami, bahkan terlalu baik, sungguh baik bagi kami Tuhan. Pagi hari ini kami datang di tempat-Mu Tuhan, untuk kami dapat menaikkan syukur kami Tuhan, rasa cinta kami kepada Engkau. Kami adalah umat yang rindu untuk masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kami percaya ketika kami berkumpul di dalam Engkau, 1-2 orang di dalam nama-Mu, Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau melihat hati setiap kami Bapa, hati yang rindu untuk menyenangkan hati Engkau. Kami menyerahkan setiap kami Tuhan. Kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh bersuka cita, bersorak-sorai tinggikan nama-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir. Kami juga menyerahkan ibadah kit di lantai 2 ke dalam tangan-Mu Tuhan. Baik di atas, di bawah, kami percaya hadirat-Mu turun pagi hari ini Tuhan, memenuhi setiap kami. Sehingga kami boleh bersuka cita, membawa damai sejahtera dalam hidup kami Tuhan. Membuat kami semakin mengasihi Engkau. Jadilah kehendak-Mu atas ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Biar nama Tuhan saja yang kami tinggikan. Karena kami percaya segala pujian, syukur, hormat hanya bagi Engkau. Kami menyerahkan ibadah kami Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita akan naikkan pujian sama-sama. Kau Tuhan yang sudah selamatkanku. Hanya ucapan terima kasih yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Kau Tuhan yang selamatkanku. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Yang percaya boleh katakan terima kasih Yesus. Hanya bagimu Yesus.
Katakan, Kau Tuhan yang telah selamatkanku. Yang selamatkanku. Yang percaya boleh katakan, Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih, Yesus.
Yes. Hanya bagi Engkau Tuhan. Engkau yang layak kami puji, kami sembah. Hanyalah yang bagimu.
kita pagi hari ini, karena Dia adalah benteng hidup kita. Berjalan bersamamu, kata-kata akan ku gentar. Tak
hari ini kita akan mendengarkan doa syafaat bersama-sama. Kami bersyukur punya Yesus yang menjadi jaminan hidup kami dalam hidup kami setiap saat, setiap waktu. Bahkan kalau hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk memasuki bulan September, kami percaya ini karena Tuhan masih punya rencana yang indah dalam hidup kami. Oleh sebab itu mari Tuhan Kau terus berjalan bersama kami, melewati setiap suka dan duka hidup kami, untuk kami boleh berjalan melibatkan Tuhan di dalamnya. Dan kami bersyukur kalau hari ini kami ada untuk menikmati hari ini, dan kami berdoa untuk persembahan kami yang kami bawa untuk kemuliaan Tuhan. Biar ini berkenan di hadapan Tuhan, baik waktu kami, hidup kami, tubuh, jiwa dan roh kami, bahkan persembahan rupiah yang kami bawa ke hadapan Tuhan. Biar ini berkenan di hadapan Tuhan, dan kami menyerahkannya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah semua apa yang kami persembahkan mempersiapkan seluruh pekerjaan Tuhan di tempat ini. Semakin kami mengerti bahwa Engkau akan membuat sesuatu yang besar, sesuatu yang lebar, sesuatu yang akan kami lihat bahwa pertumbuhan lepas pertumbuhan, perkembangan jemaat Tuhan di tempat ini akan Tuhan tambahkan. Dan saat pagi hari ini kami membawa pemimpin rohani kami, baik Pendeta Rubin Adi Abraham, Pendeta Gideon Lusri, Pendeta Ruben Sunarto, Pendeta Kartomius, juga Gembala Pembina kami, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, Pendeta Muda Mulyanti Suwarna. Pakai mereka Tuhan. Mereka adalah alat-alat yang Tuhan percayakan kepada kami. Hikmat-Mu, otoritas yang baru, dan hikmat Allah, pemeliharaan Tuhan ada pada mereka. Sehingga Tuhan, kami terus boleh melihat kami sedang dibawa kepada perkenanan Tuhan. Mempersiapkan menjadi mempelai-mempelainya Tuhan, menyongsong kedatangan-Mu Tuhan yang kedua kali dengan sungguh-sungguh. Pakai mereka supaya kami mengerti apa yang harus kami kerjakan hari-hari ini, mempersiapkan kedatangan-Mu. Dan saat ini kami berdoa menyerahkan dalam tangan kuasa Tuhan untuk seluruh majelis jemaat Tuhan di tempat ini, 5 generasi yang Tuhan percaya. Tuhan, dengan segala pergumulan kami, saat kami sakit, saat kami kekurangan, saat kami bergumul pekerjaan, saat kami bergumul pasangan hidup, saat kami bergumul Tuhan Yesus dengan keturunan, saat kami bergumul dengan banyak hal Tuhan, buat kami hari-hari ini mendekat kepadamu, karena hanya Engkau satu-satunya penolong kami. Engkau satu-satunya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kami. Tuhan, izinkan terjadi karena kami rindu Tuhan. Sesungguhnya Engkau Tuhan, kami boleh melihat bahwa Engkau Tuhan punya mujizat dalam hidup kami. Tuhan Yesus, saat ini yang berdoa juga untuk persiapan KUL hari Minggu ini. Tuhan berkati supaya 8 KUL yang ada di gereja ini terus bersemangat untuk semakin memacu diri kami, untuk masuk di dalam kelompok-kelompok, membuat kami berunity, karena justru di kelompok-kelompok inilah Tuhan kami akan semakin maju dan berkembang bertumbuh di dalam Tuhan. Kami juga berdoa yang berulang tahun di bulan ini, Tuhan berkati semuanya di dalam nama Yesus. Dengan bertambahnya umur, kami tahu Engkau punya rencana indah dalam hidup mereka untuk mereka kerjakan, sehingga mereka boleh melihat karya demi karya Allah terjadi dalam hidup mereka. Kami terus membawa bangsa negara kami, kota kami, Shalom Indonesia, Shalom Purbalingga, di dalam nama Yesus. Indonesia, Purbalingga ada dalam perkenanan Tuhan, dan kami berdoa Tuhan, Indonesia dipulihkan Tuhan dari ekonomi, dari krisis-krisis apapun Tuhan. Bahkan saat hari-hari ini yang saat ini sedang dibukakan oleh Tuhan, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dibukakan, disingkapkan. Mari Tuhan, ini semuanya akan membuat Indonesia semakin pulih, semakin baik. Dan kami tahu mata Tuhan tertuju buat Indonesia, perkenanan Tuhan tertuju atas Indonesia, dan Kau memberkati bangsa ini menjadi bangsa yang ada dalam belas kasihan Tuhan setiap saat, setiap waktu. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Setiap kami hadir pagi ini di rumah jemaat Tuhan semuanya, dalam nama Yesus, biarlah kami terus ada dalam hatinya Tuhan. Kami tahu setiap pergumulan kami, dan saat kami mendekat kepada Tuhan, kami boleh melihat ada jawaban Tuhan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita akan mendengar pengumuman dari tim multimedia, silahkan. Shalom, jemaat yang terkasih, senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita bersuka cita saat kita beribadah kepada Tuhan. Bersama saya Lita, mari kita simak GBI Gunung Padang News Update minggu ini.
Persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk setelah ibadah atau dapat diberikan melalui transfer ke rekening berikut. Minggu ini ada ibadah kul, diharapkan para gembala kul untuk mengingatkan anggotanya masing-masing. Berikut jadwal ibadah masing-masing kul. Bagi seluruh pelayan Tuhan, jangan lupa untuk hadir dalam doa pengerja yang diadakan setiap Jumat jam 6:30 malam di gereja. Hari Sabtu ada ibadah AIC dan Youth yang akan dilaksanakan pada jam 6:30 malam di gereja. Hari Minggu ada ibadah Kids yang dilaksanakan di lantai 2 gedung gereja jam 8 pagi. Diharapkan para orang tua untuk mengingatkan anaknya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Untuk info lebih lanjut dapat dilihat di grup Kids. Akan diadakan kaderisasi petugas sound yang dilaksanakan pada tanggal 21 September jam 6:30 malam di gereja dan dilatih oleh petugas soundman GBI Haleluya Purwokerto. Bagi yang rindu untuk melayani bidang tersebut, dapat menghubungi Saudara Eras. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan dalam bidang apapun, dapat menghubungi kontak berikut atau dapat langsung ke kantor sekretariat gereja pada jam kerja. Lukas 12 ayat 31 berkata, "Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu." Demikian GBI Gunung Padang News Update minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, pernahkah kita mendengar selentingan ucapan di kalangan orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa insan Pentakosta suka ngawang-ngawang atau tidak membumi? Apakah benar orang Pentakosta hanya peduli tentang karunia-karunia roh, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dunia roh, dan hal-hal lain yang mungkin dianggap abstrak atau tidak relevan bagi kehidupan manusia di bumi pada saat ini? Tentu saja tidak. Insan Pentakosta memang sangat bergantung pada tuntunan Roh Kudus dalam hidupnya sehari-hari. Tapi kita juga membumi dan peduli dengan isu-isu global loh. Mari kita bahas hal ini dari sudut pandang firman Tuhan dalam Voice of Pentecost kali ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kemudian Allah membentuk manusia dari debu tanah sesuai dengan gambar dan rupanya sendiri. Manusia diberikan perintah untuk menguasai dan memenuhi bumi sambil menikmati persekutuan yang intim dengan Allah. Ini yang dikenal sebagai mandat penciptaan. Ini artinya kita diberikan tugas untuk terlibat dalam berbagai bidang kehidupan dan memberikan dampak sosial dengan pertolongan dari Roh Kudus. Sebagai masyarakat global, tentu insan Pentakosta tidak dapat berpangku tangan saja dan tidak peduli dengan berbagai isu hangat yang sedang berkembang di dunia. Yang pertama, perubahan iklim. Konsensus para ahli menunjukkan bukti terjadinya perubahan iklim yang diakibatkan oleh pemanasan global sebagai dampak dari kelalaian manusia dalam menjaga lingkungannya. Alkitab menuliskan kisah Nuh yang disuruh Tuhan untuk membangun sebuah bahtera yang sangat besar bersama-sama keluarganya demi mempertahankan kelestarian keragaman hayati dari hewan-hewan yang ada. Nah, sebagai insan Pentakosta yang dipimpin Roh Kudus, tentu kita juga perlu menjadi keseimbangan ekosistem yang ada. Bagaimana caranya? Dengan taat kepada berbagai peraturan pemerintah. Yang kedua, isu SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Seringkali permasalahan yang terkait dengan SARA banyak ditemukan di negara-negara berkembang. Namun, di negara maju juga terjadi berbagai masalah yang berhubungan dengan isu ini. Contohnya, peristiwa demonstrasi Black Lives Matter di Amerika Serikat yang sudah muncul sejak tahun 2013 dan meledak pada tahun 2020. Di Indonesia, isu SARA seringkali dimanfaatkan dalam dunia politik. Seringkali satu pihak menyebut pihak lain dengan berbagai istilah yang sangat tidak pantas. Hal yang disayangkan ialah ada juga sebagian orang-orang Kristen yang terprovokasi dan ikut-ikutan. Nah, apa yang dikatakan Alkitab mengenai isu SARA ini?
Rasul Paulus menasihati supaya gereja tidak terbagi-bagi antara golongan Paulus, Apolos, atau Kefas, seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 12-13. Selain itu, dalam Yohanes 17 ayat 21-23, Tuhan Yesus sendiri mendoakan para murid saat di Taman Getsemani supaya mereka menjadi satu. Di sini terlihat bahwa Allah berkenan kepada kesatuan dan bukan perpecahan akibat isu sara. Di era Pentakosta ketiga ini, Roh Kudus yang dicurahkan secara dahsyat justru akan meruntuhkan berbagai benteng sara. Dalam kitab Kisah Para Rasul, kita dapat melihat bagaimana Roh Kudus dicurahkan pertama-tama kepada orang-orang Yahudi, tetapi kemudian kepada orang-orang bukan Yahudi. Hal ini terjadi sehingga semua orang dari berbagai suku, kaum, dan bahasa bisa mendengar pemberitaan Injil Yesus Kristus dan percaya kepadanya. Salah satu bukti nyata bahwa insan Pentakosta menentang isu sara adalah adanya Pentecostal World Fellowship atau PWF, di mana gereja-gereja Pentakosta di seluruh dunia dari berbagai suku dan golongan yang berbeda bergabung dalam satu misi untuk menyatukan dan memobilisasi keluarga-keluarga yang dipenuhi oleh Roh Kudus dalam rangka menyelesaikan amanat agung Yesus Kristus. Gereja kita, GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, juga menjadi anggotanya. Sebagai insan Pentakosta, setidaknya kita dapat melakukan hal-hal ini untuk mengatasi isu sara yang banyak beredar. Pertama, kita harus hidup dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga kita tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita yang ada di media sosial. Kedua, fokus pada kehendak Allah pada zaman ini, yaitu penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus supaya menjadi murid Tuhan Yesus. Dari pemaparan kedua hal tadi, dapat dipahami bahwa kita sebagai insan Pentakosta perlu peduli dan turut serta berperan aktif dalam mengatasi isu-isu sosial kontemporer yang berkembang di masyarakat kita, baik secara lokal maupun secara global. Insan Pentakosta dipanggil Tuhan untuk menjadi garam dan terang yang memberi dampak bagi dunia. Kiranya Roh Kudus memberikan paradigma yang baru dalam memandang dan terlibat dalam penyelesaian isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat, dan kuasa untuk kita dapat berkontribusi dalam penyelesaiannya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bangkit berdiri sama-sama. Dan kita akan naikkan pujian Mazmur 91, tempat perlindunganku. Engkaulah tempat perlindungan bagi setiap kami Tuhan. Kubu pertahanan kami. Tempat perlindunganku, kubu pertahananku, kepang sayapmu yang melingkupiku. Engkau yang meluputkan ku dalam kesesakan,
Tuhan, tak akan ku bimbang. Benar Tuhan, kedahsyatan malam takkan menimpaku. Inilah hatiku, inilah hatiku. Katakan melekat padamu, melekat padamu. Kau yang sertaiku dan melindungiku. Kau yang sertaiku, Kau yang sertaiku dan melindungiku. Kau yang menyertaiku Tuhan, Kau yang menyertaiku dan melindungiku. Haleluya, mari sembah. Engkau yang menyertai kami umat-Mu, yang melindungi kami ya Tuhan. Engkau juga yang menuntun setiap langkah kami. Haleluya, hadirat-Mu, kuasa-Mu Yesus ada bersama kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini kami umat, ini kami gereja-Mu Tuhan. Rindu hadirat-Mu, lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku dikasih Tuhan, persiapkan hatimu dan arahkan hatimu dan arahkan pikiranmu hanya kepada pribadi yang kita kenal, yang bernama Yesus Kristus. Biarlah ketika engkau ada di tempat ini, benar-benar hati kita pun terarah kepada Dia. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini tangan kami umat-Mu, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu sebagai wujud penyerahan diri yang penuh kepada-Mu Tuhan. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu, agar tangan-Mu yang kuat memegang tangan kami, agar kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu, karena kami tidak bisa berjalan dan kekuatan kami sendiri. Tapi biarlah tangan-Mu yang kuat memegang kami, menuntun kami, agar kami tetap ada bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau lawat setiap kami, Engkau lawat setiap umat-Mu. Ada beban berat, Engkau gerahkan kekuatan. Menghadapi sakit penyakit, Tuhan melakukan mujizat dan kesembuhan. Yang menghadapi jalan buntu, kami percaya Tuhan selalu punya cara untuk membuka jalan bagi setiap persoalan kami. Yang hari-hari ini kami menghadapi peperangan rohani, Tuhan sumber kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan Allah Roh Kudus memenuhi ruangan ini. Allah Roh Kudus menguasai hati dan hidup kami. Tiba saatnya kami akan buka hati kami untuk mendengar pesan firman-Mu.
Urapi kami semua dan urapi hamba-Mu. Hamba menyadari apa yang telah hamba persiapkan. Jika tanpa tuntunan Tuhan, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Oleh karena hikmat-Mu dan kuasa-Mu, Roh-Mu menuntun setiap perkataan hamba-Mu. Sehingga apa yang kami dengar dalam ibadah ini firman-Mu, firman yang memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, berbicaralah pada setiap kami pagi hari ini. Kami siap untuk menerima berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa serta bersyukur, dan kami siap untuk menerima berkat firman Tuhan pagi ini. Haleluya, haleluya. Yang siap menerima firman Tuhan, kita sepakat berkata amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Shalom semuanya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya percaya oleh kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan, pagi hari ini kita ada di tempat ini, dan saya menyadari ketika kita ada di tempat ini, biar itu semuanya karena dorongan Tuhan yang membawa kita ada di tempat ini. Amin. Sehingga ketika dorongan Tuhan itu yang mendorong kita dapat ini, saya percaya maka kehadiran kita dalam ibadah ini tidak seperti ibadah-ibadah kita yang mungkin asal-asalan. Tapi ketika kita datang karena kerinduan, maka kita pun boleh menerima berkat Tuhan di dalamnya, baik itu lewat pujian maupun lewat firman-Nya. Nah, pagi hari ini kita akan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya akan berbicara tentang Tuhan yang menjadi penolong kita. Ya, Tuhan yang menjadi pertolongan kita. Amin. Lihat kiri kananmu, bilang begini, Tuhan yang menjadi pertolongan dalam hidupmu. Ya, saudaraku dikasih Tuhan, masalah selalu mewarnai kehidupan setiap orang, termasuk di dalamnya kehidupan anak Tuhan. Ya, termasuk di dalamnya kehidupan anak Tuhan. Tetapi sebagai anak Tuhan, ketika kita diperhadapkan berbagai macam proses hidup dan tantangan yang hari-hari ini terjadi dalam kehidupan kita, entah itu yang berhubungan dengan kondisi kesehatan kita, atau berhubungan dengan ekonomi kita, atau pekerjaan, ataupun juga dalam yang bertalian dengan pelayanan kita, firman Tuhan mengingatkan kita supaya saudara dan saya jangan takut dan juga jangan tawar hati ketika diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan hidup. Tetapi yang Tuhan mau supaya saudara dan saya sebagai anak Tuhan tetap percaya. Amin. Sebagai anak Tuhan supaya kita tetap percaya. Kenapa percaya? Karena Tuhan selalu punya cara. Karena Tuhan berbagai cara untuk dapat memberikan pertolongan kepada kita. Ketika kita percaya, ketika kita meyakini bahwa Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita, maka ada 3 hal yang tidak boleh hilang dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Maka 3 hal ini tidak boleh hilang dari kehidupan saudara sebagai orang percaya, sekalipun proses sampai hari ini saudara hadapi. Bahkan mungkin banyak air mata yang tertumpah, banyak air mata yang mengalir, karena kita terus menangis diperhadapkan hal itu. Tapi ingat, Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Amin. Ketika engkau tetap percaya Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita, maka 3 hal penting ini jangan sampai hilang dari kehidupan kita. Apa ketiga hal itu? Kita buka firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang ke-63. Mazmur pasal ke-63, seyogyanya kita membaca sampai ayat pertama hingga ayat yang
12, tetapi saya membacanya, kita bersama-sama membacanya ayat ke-7 hingga ayat ke-8 saja. Judul perikopnya kerinduan kepada Allah. Saya membaca ayat ke-7, kemudian ayat ke-8 kita baca bersama-sama. Oke? Udah siap semua? Aduh, kok gak ada jawabannya? Udah siap semua? Oke, demikian firman Tuhan. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, renungkan engkau sepanjang kawal malam. Ayat 8 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sungguh engkaulah telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Ayat 8 kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Saudara, pernyataan Daud yang mengatakan Tuhan menjadi pertolonganku, ini adalah ungkapan dari seorang bernama Daud yang pada saat itu ia berada di padang gurun Yehuda. Ya. Ada kemungkinan bahwa Daud sedang melarikan diri dari orang-orang yang hendak membunuhnya atau membinasakan dia. Kalau Bapak Ibu perhatikan ayat ke-10 hingga ke-8, ayat 10 hingga 11. Dan di padang gurun tersebut Daud menyadari bahwa ia sangat merindukan air. Ia menyegarkan jiwanya yang dapat menguatkan dia. Sudah barang tentu di situ bukan hanya sekedar air, tapi air surgawi. Ya. Itulah sebabnya Daud merindukan, ya. Daud sangat merindukan air kehidupan itu, ya. Sehingga di dalam ayat yang kedua, di situ Daud mengatakan, bagaimana jiwaku dan tubuhku rindu kepada Tuhan, seperti tanah kering yang merindukan air. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tetapi dalam kondisi yang sulit, ketika Daud ada di padang gurun, Daud tetap memandang kepada Tuhan. Ayat yang ketiga di situ dia kata, di tempat kudusnya, dan aku melihat kekuatan dan kemuliaannya. Dalam kondisi yang tidak mudah, nyawanya terancam, Daud tetap berkata, di tempat kudus ini aku tetap melihat kekuatan Tuhan dan kemuliaannya. Amin. Amin. Sehingga dia berkata ayat yang ke-8, karena Tuhanlah yang menjadi pertolongan dalam hidupku. Sekalipun dalam kondisi yang tidak mudah, sekalipun ada orang yang mengancam nyawanya, sehingga dia berkata, hanya Tuhanlah yang menjadi tempat pertolonganku. Hari-hari ini mungkin saudara sedang diproses Tuhan. Sepertinya enggak ada jalan keluar. Sepertinya kok semuanya mentok. Yang ini baru selesai, terjadi yang ini lagi. Sepertinya kok kayak begini. Berdoa sudah tidak kurang-kurang. Ibadah mungkin sudah dan saya dikategorikan setia. Tapi kok masih menghadapi hal yang sepertinya tidak sinkron dengan hati kita. Seperti saya katakan dari awal,
Proses tetap berjalan sampai hari ini dalam kehidupan kita. Tapi kalau saudara dan saya tetap percaya, di balik proses itu Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita, maka 3 hal ini jangan sampai hilang dari kehidupan kita. Apa ketiga hal itu? Next. Apa yang tidak boleh hilang di kehidupan kita? Ya. Yang pertama yang tidak boleh hilang di kehidupan kita adalah yang pertama, jangan hilang pengharapan kita kepada Tuhan. Katakan amin. Jangan sampai hilang pengharapan kita kepada Tuhan. Mengapa tidak boleh hilang pengharapan kita di dalam kehidupan kita? Karena Allah tahu apa yang kita hadapi hari ini. Amin. Ia tahu apa yang Bapak Ibu hadapi hari ini. Dan Dia juga tahu apa yang saudara dan saya butuhkan. Dan Dia juga tahu jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Artinya Tuhan akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Amin. Ia tahu apa yang kau hadapi hari ini. Dan Dia juga tahu apa yang kau butuhkan. Serta Dia juga tahu jalan keluarnya. Oleh karena itu jangan sampai saudara dan saya hilang pengharapan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Katakan mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Roma pasal yang kelima ayat kelima berkata demikian. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Kenapa? Karena kasih Allah telah dicurahkan di mana? Di hati kita. Oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih-Nya telah dicurahkan dalam hidup. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ada firman Tuhan yang lain dalam Mazmur 147 ayat 11 bilang begini. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Oleh karena kalau hari-hari ini apa yang kau gumulkan, apa yang kau doakan, apa yang kau harapkan mungkin sudah memakan waktu yang begitu lama, sepertinya belum ada tanda-tanda jawabannya. Tuhan hanya minta dalam diri kita masing-masing, jangan sampai hilang pengharapan kita. Amin. Ketika engkau tetap berharap, hari ini mungkin apa yang kau harapkan belum ada jawaban.
Tapi aku tetap berharap, aku percaya Tuhan, tepat pada waktunya, pasti Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Berapa hari kemarin saya sharing sama Ko Hendro bilang begini, ini lagi ada pasien, dia bilang, pasiennya orang-orang susah. Tapi ini berkat, ya benar juga berkat ketika kita menghadapi pasien yang susah. Ya, kita mengingatkan dia supaya kembali kepada Tuhan. Dia merasa seolah-olah, wah, Superman. Aku bisa kok. Aku bisa kok. Sampai Ko Hendro bilang begini, memang ke hari ini bisa. Silakan. Kalau kau merasa dirimu hebat, silakan. Tapi sampai sejauh mana engkau bisa lakukan itu? Kalau engkau tetap menjauhkan diri di hadapan Tuhan, seolah-olah engkau bisa dan tidak memiliki pengharapan pada Tuhan. Ada beberapa kata yang sangat menyerangkan. Pertama, engkau diselenting. Kedua, kau tetap tidak mau dicambuk, nggak mau ditutup, nggak mau masuk jurang. Waduh, mengerikan. Kalau manusia merasa hebat, seolah-olah dia, wah, aku bisa semua. Memang ada segala persoalannya, kadang nggak mungkin kan nggak perlu doa bisa selesai. Tapi ada kalanya ada masalah yang kita betul-betul menangis di bawah kaki Tuhan, meratap, bilang, Tuhan, kok apa-apa mentok, apa-apa kok nggak dapat jalan keluar. Tuhan, gimana ini Tuhan? Tuhan udah lihat engkau. Cuman Tuhan tidak langsung ngomong ke kita. Tapi ketika menangis, engkau meratap. Mungkin orang lain tidak ngerti, isimu nggak ngerti, suami juga ngerti, anak pun tidak ngerti. Kau menangis di bawah kaki Tuhan. Ketika kau lakukan itu, Tuhan lihat, aku ngerti nak, tapi belum waktunya aku ngasih. Aku mau lihat kamu sejauh mana sih kau berharap padaku. Aku pingin air matamu tambah banyak, tambah mengalir, supaya kau lebih dalam masuk dalam hadiratku. Ketika sudah berkata, Tuhan, aku gak sanggup Tuhan, aku gak bisa Tuhan. Tuhan bilang, oke, sudah waktuku aku menolong kau. Tuhan buka. Waduh, mungkin kita udah gak doa. Ini dulu Pak, Tuhan ujuk-ujuk buka jalan. Langsung bus. Padahal aku sudah berdoa, kok malah gak dijawab. Tapi malah aku udah lupa, malah gak doa, malah Tuhan dikasih. Karena waktu Tuhan sudah Tuhan tentukan, amin. Tak kasih gambaran begini. Kalau kita nih seorang tua, punya anak 2 atau 3 atau lebih. Dari sekian anak kita, dia minta sesuatu kepada kita. Satu kali dia minta, mungkin kita wes ngesuk. Datang lagi, Pak, dari kemarin papaku belum besok. Saya ini udah minta berapa kali. Merengek terus, Pak, masa nggak dikasih Pak? Masa aku nggak dikasih? Ngelihat kondisi seperti itu pasti orang tua nggak tahan, ya. Jarangku nih dipeluk. Kenapa papa nggak ngasih kemarin? Kamu lihat dulu kamu seperti apa, benar ya butuh itu. Kalau kamu benar butuh, papa ngasih ya. Waduh, hati anaknya pasti berbunga-bunga. Kenapa? Papanya sudah respon. Amin. Tuhan tuh kadang-kala begitu. Makanya jangan sampai lepas pengharapan dari kehidupan kita. Jangan sampai pengharapan itu menjadi hilang. Tapi tetap pilih pengharapan. Sekalipun hari ini belum jawab Tuhan, tetap berkata, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Oh, sepanjang hari ku
Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Firman Tuhan dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 hingga 8. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan serta menaruh harapannya kepada Tuhan. Ayat ke-8 berkata, ia bagaikan pohon yang ditanam perairan sungai, yang akarnya terus merawat dan tidak kering daunnya, dan selalu menghasilkan buah. Amin. Jadi dalam poin yang pertama ini saya mau ingatkan kepada kita, tetap berharap kepada Tuhan, karena Dia tahu jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi, dan pertolongan selalu tepat pada waktunya. Amin. Yang kedua Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, jangan hilang keberanian kita dalam menghadapi setiap masalah. Yang pertama tadi, jangan sampai hilang pengharapan kita kepada Tuhan. Lalu yang kedua, jangan hilang keberanian kita dalam menghadapi masalah yang hari-hari ini terjadi. Artinya kita tidak boleh lari dan menghindar dari setiap masalah yang ada, tetapi kita harus menghadapinya dan cari jalan keluarnya, agar setiap masalah tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan tuntas. Amin. Saya beri contoh dalam Alkitab, dalam firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal yang pertama, pasal 18 ayat pertama ayat ke-8. Yaitu seorang wanita dalam suatu kota, ada seorang hakim yang tidak takut akan Tuhan dan juga tidak menghormati sesamanya. Ya. Dan dalam kota yang sama ada seorang wanita yang punya masalah. Ketika dia menghadapi masalah itu, dia minta pembelaan kepada hakim ini. Lalu dia datang kepada hakim yang lalim ini, minta supaya apa menjadi masalahnya dibela. Dalam ayat itu kalau kita perhatikan, hakim ini pertama kalinya nggak peduli, cuek, masa bodoh. Kalau bahasa Purbalingganya apa? Cuek, tidak peduli, masa bodoh. Ki orang tayang semua ya. Bahasa Purbalingganya apa? Hah? Apa? Ben ngono lah. Wah, mungkin ya, mungkin. Lah. Tapi wanita ini setiap pagi, siang, sore datang terus nguber terus. Akhirnya risih juga hakim ini. Alah nih, nar ngetok pintu, nuwun. Duh, kayak maning ibu ini lah. Siang datang, permisi, datang, wanita yang sama. Sore menjelang mau istirahat, ada lagi bunyi, tok. Lihat, wow, mukanya yang sama, pagi, siang sama. Kenapa sih? Tolong Pak, aku di masalah. Tolonglah aku. Dalam ayat itu dikatakan, sekalipun hakim itu tidak takut akan Tuhan dan tidak peduli sesamanya, tapi karena aku gak mau wanita ini menyusahkan aku, baiklah aku menolong dia. Amin. Lalu ayat selanjutnya, setelah hakim itu memperlakukan wanita ini menolong dia, ayat itu katakan, camkanlah. Apakah yang dikatakan oleh hakim yang lalim itu? Tidakkah Allah akan memberikan pertolongan bagi anaknya yang siang malam itu datang padaku? Dia akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Asal engkau jangan lari dari persoalan. Lirik kiri kananmu, lihat kiri kananmu, bilang begini, hadapi masalahmu ya. Jangan lari. Hadapi, amin. Mungkin masalahmu di sekolah, kalau masih sekolah, tugasmu dan sebagainya. Yang kuliah, tugasmu, mungkin tugas akhirmu gak selesai. Jangan lari. Tuntaskan itu, amin.
pekerjaanmu, pelayananmu. Jangan pernah lari. Hadapi. Amin. Amin. Saya teringat kesaksian almarhum. Maaf Jenny ya, saya pakai kesaksian Kotam di sini. Kotam ini punya persoalan. Almarhum berhubungan dengan perpajakan. Ya, secara garis besar, almarhum bilang begini, Pak Meus, aku tanggal sekian harus ngadap orang-orang di kantor perpajakan. Emangnya ada apa kok? Aku ini harus membayar sekian pajak dari usahanya. Saya tanya, saya berpikir ya enggak tuh gede. Setelah bilang minta 1M Pak Meus. 1M saya aja orang pernah nyekel uang 1M. 1M. Terus aku diminta bayar. Tapi aku gak punya uang segitu. Punya uang gitu tapi kan punya usaha. Gak mungkin semuanya yang dibayar itu. Lalu aku disuruh ngadap. Berkali-kali ngadap. Ngadap pertama tetap ngotot 1M. Ngadap selanjutnya ada dispensasi pengurangan. Jalur pira kok? 800 juta. 800 juta. Gede juga. Tapi belum ada keputusan. Pulang. Pikir lagi gimana baiknya. Singkat cerita, berapa minggu kemudian panggil lagi. Datang lagi. Pengurangan lagi. Loh puji Tuhan Pak, ada pengurangannya Pak. Tapi uang masih gede. Jalur pira? 450-an segitu. Masih 450. Gede. Aku ada uang tapi ini kan uang untuk usaha. Gak mungkin saya yang semua bayar itu lalu gak bisa jalan usaha. Panggil lagi berapa minggu, dipanggil lagi. Jalur pira? Pertama 1M, turun 800 orang juga mampu. Jaluk maning 450 sekian kurang lebih. Panggil lagi, jaluk kurang lebih 200. Aduh, masih belum. Tawar menawar lagi, tego ada nego lagi. Akhirnya Kotam bilang begini, Pak Meus ini terakhir. Hari ini saya menghadap jam 12, tolong Pak doakan Pak. Hari ini terakhir apapun keputusannya. Sebelum ada keputusan, saya bilang begini, kalau dari 1M, kalau seandainya dari pihak pajak minta 100, berani apa Ra? 100, berani. Nanti saya coba nego lagi. Setelah waktu yang terakhir dipanggil, Kotam bilang begini, Pak saya minta maaf. Saya tetap menunjukkan bahwa saya mau bertanggung jawab. Saya tidak akan lari. Saya berani menghadapi semuanya. Tapi karena aku belum bisa membayar sekian, saya pasang badan. Dari pihak pajak. Pasang badan, emangnya mau gelut apa nih? Maksud Bapak, pasang badan kenapa? Begini Pak, saya ditahan aja. Bisa pajak. Loh, kok pasang badan? Ujung-ujungnya kan kayaknya orang keluar toh. Enggak Pak, mampunya berapa? Tadinya kita udah ngomong-ngomong 100 apa? Wani. Bapak minta berapa? Kalau nggak salah di bawah 100. Kurang lebih 70 apa 80. Nggak tahu ya. Tapi itu akhirnya deal. Dari 1M hanya bayar di bawah 100 juta. Akhirnya deal bayar. Setelah pulang, Pak saya sudah pulang dari kantor. Ini baru di halaman. Jalur pira kok? 100. Enggak, di bawah itu. Wani, ya jelas berani ya. Tadi aja 100 aja gitu disiapkan. Ini 200. Wani loh. Lalu dia bilang, Pak ada waktunya. Maksudnya kita bersyukur dulu mau makan. Oh jangan dulu aku. Beresin aja dulu lah.
Yang penting khotbah sudah selesai. Bolak-balik telepon, Pak Kartunis ada waktunya. Kenapa kok kita jalan-jalan dulu? Kenapa sih ngucap syukur Tuhan sudah buka jalan? Doi mau kemana? Kayak mau makan apa? Pak Mis mau makan apa? Ya namanya makan pabelingnya sepiring, ya enggak? Ya sudah lah, dosa kok biar yang penting khotbah selesai. Setelah udah selesai semuanya, tiba-tiba COVID dah. Akhirnya apa? Gak jadi tahu makan. Waktu saya kena COVID, memberi support salah satu dia. Semangat Pak Mius. Ya kok semangat kok. Saya lagi di ruang isolasi. Kapan pulangnya? Aku juga gak ngerti. Lagi positif terus nih. Waduh, nanti kalau Pak Mius pulang, kita syukuran. Kita makan-makan. Saya pulang 2 bulan kemudian. Baru kurang lebih 2 minggu setelah saya boleh keluar. Kotam telepon. Berani keluar gak Pak Mius? Maksudnya kita dolan-dolan ke Prokerto. Loh saya lagi kayak begini kok. Wah dia pora. Wis berani. Akhirnya kita sekeluarga. Diajak jalan-jalan kereta. Kan 2 bulan Pak Mius kan diorang isolasi. Cuma lihat tembok tok. Iya sumpek saya lihat tuh. Waduh dibawa jalan-jalan. 2 minggu setelah saya keluar dari rumah. Diajak jalan-jalan. Maksud saya apa? Ketika dia menghadapi masalah, dia bilang aku gak lari, aku menghadapi itu dengan apa yang aku bisa. Dan aku tentunya menghadapi bukan dengan kekuatanku sendiri, tapi dengan Tuhan. Apa dia hadapi yang harus dia keluar 1M? Hanya di bawah 100 juta. Semuanya pertolongan Tuhan. Amin. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu mungkin sebaliknya. Lagi diproses. Habis-habisan. Sampai bingung. Jalan apa yang aku harus lakukan? Aku gak bisa buat apa-apa. Banyak air mata yang mengalir. Engkau menangis. Engkau menjerit. Tapi kok gak datang-datang pertolongan Tuhan. Saya mau katakan. Jangan lari. Hadapi. Amin. Bersama dengan Tuhan. Atau sebaliknya mungkin saudara hari ini sudah menikmati hasil doamu selama ini. Engkau terduga berkatnya memikirkan itu, tiba-tiba ada orang, nah ada berkat buat kamu. Sama kasih tahu, Tuhan beri tepat pada waktunya. Mungkin sebelum banyak katamu menangis meratap. Ini sudah diperhitungkan Tuhan. Ini berkatmu. Membuat engkau terpesona. Ada lagu bilang begini. Berkatmu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, yang kau sediakan bagiku. Katakan siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Di biji matamu. Katakan dengan apa aku dapat berbuat. Ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Katakan siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Oh, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Bapak Ibu sedang dikasih Tuhan. Ketika engkau ada masalah gak selesai-selesai, kita nangis. Kenapa? Tidak ku
kuat, tidak mampu. Sebaliknya ketika engkau diberikan berkat yang melimpah besar dan luar biasa, engkau pun menangis. Kenapa? Saking suka cita. Amin. Berkat sama membuat kita apa? Terpesona. Mungkin hari-hari ini kau sedang menghadapi hal itu. Terpesona. Berkat Tuhan tak terduga. Atau mungkin yang sebaliknya. Kok gak datang berkat ini. Aduh, tumpang tindih. Tapi pesan firman Tuhan hari ini, jangan lari masalah. Hadapi. Tentunya bersama dengan Tuhan. Jadi bagian kedua ini kita mengingatkan adalah masalah memang tidak dapat kita hindari, ya, tidak dapat kita hindari dan datangnya kapan saja. Tetapi yang penting di sini adalah keberanian kita untuk menghadapinya. Jangan lari, tapi hadapi. Amin. Berikan tos kiri kanan bilang ini, jangan lari ya, ada masalah, hadapi. Amin. Yang ketiga, yang tidak boleh hilang dari kehidupan kita sebagai gerejanya, kalau kita mengalami kebaikan Tuhan sampai hari ini, yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jangan hilang apa? Semangat untuk apa? Untuk melangkah maju. Jangan hilang semangat untuk kita melangkah maju. Artinya masalah itu jangan menjadi alasan untuk kita tidak melangkah, agar kita tidak mengalami kegagalan. Saya berikan contoh dalam firman Tuhan dalam Injil Markus pasal yang ke-3 ayat ke-6. Di situ Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ya. Ketika Yesus melakukan hal itu, ternyata itu ditentang oleh orang-orang banyak, orang Farisi. Tetapi ketika menghadapi hal itu, Yesus nggak berhenti. Dia tetap terus lakukan pelayanan. Ya nggak berhenti. Ya tetap semangat, antusias di dalam melakukan pelayanannya. Amin. Amin. Dia tidak berhenti. Dia tetap semangat. Seorang hamba Tuhan, Bapak Pendeta Yusuf Roni pernah bilang begini. Dia nulis buku bilang begini. Dihambat semakin merambat. Tantangan pun ada, himpitan ada, tapi semangat pelayanan tidak berpudar. Amin. Terus maju, terus maju, terus maju. Gereja ini semakin dipercayakan banyak hal. Sama beritahu begini, semakin besar maka semakin besar masalahnya. Siapa mau gereja ini besar, semakin besar gedungnya maupun jemaatnya? Loh, kok cuma 3 orang? Siapa yang mau semakin besar gerejanya dan semakin banyak jemaatnya? Puji Tuhan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Saudara siap menghadapi beban yang semakin berat? Semakin besar? 1000 orang berisi 1000 pemikiran. Betul enggak? Mudah enggak? Enggak mudah. Enggak mudah. Nggak usah jauh-jauh, di tengah keluarga kita aja. Betul enggak? 10 orang, 10 pemikiran. Di kelompok kul, berapa orang kul kita? Ada 15, ada 30. Jumlahnya pemikirannya banyak. Mudah enggak? Oh enggak mudah. Karena kalau ada benturan, betul enggak? Ketika ada benturan, aduh. Aku nih mau ikut kul apa orangnya? Kenapa sih hatiku enggak sejahtera? Ada masalah, selesaikan, amin. Oke, manggut berat teman. Ada kelas dibicarakan. Bilang aja, maaf ya. Jangan berlarut. Gak enak hidup begitu, gak enak. Kita tuh gak sempurna. Kita bisa mengecewakan siapa saja. Nggak usah jauh-jauh, keluarga kita aja kita bisa terjadi hal itu. Apalagi orang lain.
Wes lah, aku maaf, aku tidak bermaksud apa-apa kok. Wes ya, rampung ya, selesai. Supaya kepenak, kembali kepenak ibadah, betul nggak? Jangan kita satu kul, duduknya yang biasanya langsung. Kemudian yang bikin pujian, yuk kita berdiri, kita nyanyi apa? Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kemudian apa? Kulihat ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Nyanyinya sih ku kasih kau dengan kasih Tuhan, tapi tatapan mukanya cemberut. Duh. Jangan seperti itu, amin. Kita bisa saja keles dengan siapa saja, tapi jangan sambil larut. Cepat selesaikan, amin. Supaya tetap pulih suasananya lagi keluarga, lebih enak. Kan enjoy, menikmati pujian. Kurang ku kasih kau dan kesulitan. Lagu apa? Saking semangatnya, poco-poco. Poco-poco. Ini lagu Ambon gitu ya. Ya Oma ya. Semangat toh? Ya dulu. Kita sudah lama tidak bertemu. Sekarang kita sudah bertemu, bisa berkumpul. 2 tahun kita tidak bertemu, rasanya kangen banget. Sekarang ketemu toh. Nikmati apa yang bisa Anda kasih Tuhan. Jadi yang ketiga, jangan hilang semangatmu. Semangat itu adalah kekuatan. Amin. Semain kekuatan, semangat itu bisa mendorong orang lain yang lemah jadi kuat. Kenapa kita harus semangat? Karena Tuhan mau kita semangat. Kalau kita udah loyo, aduh gimana? Nyanyi. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Tambah loyo, tambah rontok semangat kita. Tapi kalau semangat, antusias, orang lain juga diberkati, Tuhan dipermuliakan, amin. Tapi kalau kita udah loyo, aduh gak bisa berbuat apa-apa ya. Jadi pagi hari sebagai penutup buat kita hari ini, ingat Tuhan yang menjadi pertolongan kita, amin, dalam mengatasi setiap masalah hidup kita. Karena itu jangan pernah hilang harapan kita kepada Tuhan. Jangan pernah hilang keberanian kita menghadapi masalah. Dan jangan sampai hilang semangat kita untuk tetap maju. Daud pun berkata demikian. Sekalipun aku dalam tekanan, tapi aku tetap mengarahkan pandanganku kepada. Aku melihat ada kekuatan, kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Hari ini kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin. Kita bangkit berdiri, persiapkan perjamuan kudus kita masing-masing. Kalau masih ada yang belum perjamuan kudus, silakan ada di bagian depan supaya kita masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kita naikkan pujian yang mengatakan, hatiku tenang berada dekatmu.
kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Oh, haleluya. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudaraku udah kasih Tuhan. Pertolongan Tuhan. Demi pertolongan Tuhan. Saya percaya setiap kita sampai hari ini masih mengalami pertolongan Tuhan. Dan saya percaya pertolongan Tuhan kadangkala membuat kita terheran-heran. Oleh karenanya ketika engkau mengerti hidupmu tidak ditinggalkan Tuhan. Ketika engkau mengerti bebanmu tidak engkau pikul sendiri, tapi ada tangan Tuhan yang menopang engkau. Maka jangan pernah hilang pengharapanmu kepada Tuhan. Jangan sampai hilang keberanianmu untuk menghadap segala persoalan yang kau hadapi hari-hari. Dan jangan sampai hilang semangatmu untuk melangkah lebih maju. Di dalam pelayanankah? Di dalam pekerjaankah? Di kampus buka? Di sekolah? Atau apapun itu. Itu yang Tuhan mau. Supaya engkau tetap terus melangkah dan terus melangkah. Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara. Tapi apa yang telah kami dengar pagi ini firman-Mu, maka kami mengerti bahwa Tuhanlah yang menjadi pertolongan di kehidupan kami. Materaikan itu di hati kami masing-masing, agar firman itu menjadi rema bagi kami. Pengalaman kami bersama-Mu pagi hari dalam ibadah membuat kami semakin cinta dan mengasihi Engkau. Dan semakin kamu hidup terus menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Yang lemah Engkau dikuatkan. Engkau yang bimbang, Engkau diteguhkan dengan kuasa Roh Kudus supaya Engkau bangkit. Engkau yang berpeperangan rohani, Engkau diberikan kemenangan. Dan Engkau yang hari-hari seringkali meninggalkan jam ibadah-Mu, Tuhan ingatkan supaya Engkau semakin setia dalam Tuhan. Jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara online di rumah masing-masing, engkau pun diberkati Tuhan. Mungkin ada keluarga kita yang hari-hari dirawat di rumah sakit atau dirawat di rumah. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya pertolongan Tuhan Kau nyatakan. Keluarga-keluarga jemaat Tuhan yang sakit, Engkau pun menjamah mereka, menyembuhkan mereka. Dan terjadilah perkara yang dahsyat di tengah-tengah keluarga dan jemaat. Terima kasih Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Lewat perjamuan kudus Tuhan berkati anggur. Dan Tuhan berkati juga roti ini. Supaya ketika kami makan roti, minum anggur, kami ingat pengorbanan-Mu 2000 tahun yang lalu. Semuanya terjadi karena Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Bersekutu firman-Mu. Dan kami siap bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Nah perjamuan kudus pagi ini. Haleluya. Haleluya. Saya angkat roti di tangan kananmu. Dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Amin. Amin. Mari kita makan rotinya bersama-sama. Kemudian angkat cawan anggur. Di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku,
darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudaraku dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Kristus? Amin. Mari kita minum anggurnya bersama-sama. Makasih Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Kasih-Mu besar, kasih-Mu besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya, amin. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Katakan Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus Tuhanku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, Bapa yang baik.
Kami bersyukur Roh-Mu ada bersama kami. Kami bersyukur buat kehadiran-Mu dengan kami. Hadirat-Mu membuat roh kami tetap terus berkobar di dalam Tuhan. Kami umat-Mu telah memuji menyembah-Mu, membawa korban syukur kami. Kami juga telah mendengar pesan firman-Mu. Kami juga telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Tuhan, apapun kami lakukan dalam ibadah ini, kami kembalikan semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dan setiap kami hadir pagi ini yang melayani maupun dilayani, tidak seorang pun yang kelewati. Baik dalam ibadah pertama maupun ibadah kid yang di ruang atas, semuanya diberkati Tuhan. Berkat juga persiapan ibadah yang kedua nanti sore. Kami rindu hadirat-Mu, kuasa-Mu yang sama, yang terus bekerja berkarya. Dan setiap kami hamba-hamba-Mu dimampukan mengerjakan pelayanan yang Tuhan percayakan di depan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dan sebentar kami akan pulang. Kiranya penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan sempurna bagi kami semuanya. Baik yang pulang yang ada sekitar kota Purbalingga ini, baik yang ke arah Bobotsari, baik yang ke arah Sokaraja, Purwokerto dan sekitarnya. Kemanapun kami pulang, malaikat Tuhan mengawal kami, sehingga setiap kami boleh tiba di rumah masing, boleh berjumpa dengan keluarga kami dengan penuh dengan sukacita. Terpuji-pujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur buat pimpinan Tuhan di sepanjang ibadah kami pagi ini. Haleluya, haleluya. Arahkan hatimu dan angkat kedua tanganmu, dan kita pulang berkat pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau beserta seluruh keluargamu. Tuhan juga memberkati sekolah dan kuliahmu. Tuhan juga memberkati segala pekerjaan dan aktivitasmu. Serta Tuhan juga memberkati pelayananmu dan pengirim akan Tuhan. Dan Tuhan yang melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, berkau kasih karunia. Tuhan juga menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Sekarang saudara pun dikasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan berkati Tuhan kita berkata, Amin. Tuhan Yesus